Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hentinya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita. Beriring dengan selawat kita yang tak putus-putusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan selawat kita digolongkan sebagai orang yang diperkenankan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membaca surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini adalah surah yang ke-9 yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di dalam mushaf ditempatkan pada urutan ke-92. Al-Lail ini bermakna malam. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan sumpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man 'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassirhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bis husna fasanyassiruhu lil usra. Ila akhir surah. Demi malam apabila menutupi siang, yaghsha menutupi, dan demi siang apabila telah terang benderang, dan demi penciptaan Allah laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Maka barang siapa yang suka memberi, wattaqa, dan takut kalau tidak mendapatkan pahala dalam memberinya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan-kebaikan yang lahir dari memberi itu, fasanuyassirhu lil yusra. Kata Allah, kami akan memudahkan jalan untuk mendapatkan kemudahan. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil,
wastagna, dan merasa tidak butuh terhadap orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan-kebaikan yang lahir dari memberi itu, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang susah. Ila akhir surah. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh surah ini, ada satu peristiwa yang berkenaan dengan surah ini, yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seorang munafik memiliki beberapa pohon kurma di seputar rumahnya. Kebetulan ada di antara sekian banyak pohon kurma itu yang mayangnya tempat buahnya itu menjulur keluar ke tetangga orang fakir miskin. Maletu, menyeberang tangkainya ke kawasan rumahnya seorang fakir miskin. Suatu ketika buah kurma tersebut jatuh persis di dalam halaman rumah si fakir miskin. Tentu anak-anaknya pun bersorak bergembira, memungutnya dan menyantapnya, makan itu buah kurma. Nah, si pemilik pohon kurma tadi ini, yang si munafik ini, menyaksikan kejadian itu dan tidak menerima. Bahkan ada perilaku yang tidak wajar dengan mengambil secara paksa buah kurma di tangan si anak itu, bahkan yang sudah masuk di mulut pun diambilnya. Nah, si fakir miskin ini mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah SAW. Maka baginda Rasul menemui pemilik kurma tersebut, si munafik ini, dan berkata bahwa pohon kurmamu yang menjulur ke rumah tetanggamu itu, berikan saya mau membelinya. Dan insya Allah kamu akan digantikan dengan pohon kurma di surga kelak. Ya, dasar orang munafik menolak permintaan Rasulullah SAW. Menolak. Bahkan meninggalkan Rasulullah SAW dengan cara yang tidak terpuji. Nah, kebetulan pada saat terjadinya pembicaraan dialog antara Rasulullah dengan si munafik ini, ada seorang kaya beriman mendengarkan dialog itu bahwa itu kurmamu kalau saya beli tukar, kamu akan mendapatkan pohon kurma nanti di surga yang tidak akan pernah berhenti kau nikmati. Si kaya tadi ini datang menemui Rasulullah
Apa dibilang, ya Rasulullah, apakah janji Rasulullah itu bisa juga saya dapatkan? Bila iya, maka si dermawan tadi ini bergegas menemui si pemilik pohon itu dan menawarkan diri untuk membeli pohon kurma itu. Kembali lagi si munafik ini tidak mau jual. Tidak mau. Ini si kaya ini tidak kehabisan akal. Dan dia sudah membaca suasana. Bahwa pasti orang munafik ini memiliki sifat rakus. Jadi si kaya mengatakan, bagaimana kalau saya beli kurmamu ini, satu pohon saya nilai 40 pohon kurma. Satu pohon dihargai dengan 40 pohon kurma. Walhasil tertarik ini si munafik itu menjual pohon kurmanya yang satu pohon itu dengan nilai 40 pohon kurma. Bayangkan saja kalau satu ekor sapi dihargai dengan 40 ekor sapi. Nah, terjadilah transaksi karena si munafik sudah mau itu. Nah, setelah terjadi transaksi jual beli ini, si kaya datang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa semua proses yang dilalui sampai pohon kurma tersebut menjadilah miliknya dan menyerahkan pohon kurma itu kepada Rasulullah. Jadi si kaya tadi ini setelah dia membeli itu pohon kurma, dia berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menerima pemberian si dermawan tersebut. Kemudian baginda Rasul bergegas menuju ke rumah orang fakir miskin itu dan menyampaikan kepadanya, ambillah hasil pohon kurma itu untukmu. Inilah nanti yang akan tergambar dalam kehidupan dalam ayat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersumpah dengan mengangkat 3 hal yang disumpahkan, yaitu malam, siang, dan penciptaan laki dan perempuan. Ini 3 hal yang disumpahkan oleh Rasulullah SAW. Dimulai dengan sumpahnya terhadap malam. Malam itu al-lail, bahasa Arab memiliki makna, bisa bermakna gelap, bisa bermakna hitam, bisa bermakna malam. Ketiga makna ini, hitam, gelap, malam, memiliki nuansa-nuansa menutupi sesuatu untuk menghalangi pandangan. Mau hitam, mau gelap, mau malam. Nah, kita lihat kenyataannya bahwa malam melewati atau melalui beberapa proses-proses, tahapan-tahapan, melalui tahapan-tahapan, tidak langsung gelap gulita, tetapi ada tahapan-tahapan, dimulai dari menyongsong terbenamnya matahari sampai kepada kegelapan yang sempurna, kemudian berproses secara bertahap pula menuju terang sampai terbitnya fajar. Itu malam. Artinya bahwa kata malam yang disumpahkan ini
memiliki tingkat kegelapan yang berbeda-beda. Memiliki tingkat kegelapan yang berbeda-beda sesuai dengan waktunya. Nah, di dalam Al-Quran kita banyak menemukan kata malam itu diperlawankan dengan kata siang. Kata siang. Karena kedua kata ini memiliki waktu sendiri-sendiri, silih berganti untuk menutupi. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili. Itu salah satu ayatnya. Allah memasukkan malam dalam siang dan Allah memasukkan siang dalam malam. Kita bisa memahami kalau dimasukkan malam ke dalam siang, itu sudah pasti siangnya lebih besar dibanding malamnya. Kalau dikatakan memasukkan siang ke dalam malam, sudah pasti malamnya yang lebih besar dibanding siangnya. Itulah sebabnya sehingga terkadang malam lebih panjang waktunya dibanding siang, dan terkadang siang lebih panjang waktunya dibanding malam. Tapi tidak akan pernah berkurang dari 24 jam itu. Siklusnya seperti itu. Jadi kalau malamnya molor, maka siangnya menyempit. Kalau siangnya molor, maka malamnya menyempit. Itulah siklus kehidupan. Itulah siklus kehidupan. Dan semua kita melihat dalam Al-Quran ataupun hadis, siklus kehidupan ini selalu berawal dari yang baik dan idealnya berakhir dengan yang baik. Dalam satu bulan ada kurang lebih 29 atau 30 hari, dan itu yang bersiklus itu. Nah, dalam agama kita telah ditetapkan oleh Allah, bulan itu dimulai dari bulan Muharram. Bulan Muharram berakhir dengan bulan Zulhijjah. Jadi bulan Muharram bulan pertama, bulan Zulhijjah bulan 12. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah itu bahwa bilangan bulan dalam kehidupan ini 12. Sudah menjadi ketentuan itu. Bilangan bulan dalam kehidupan ini 12. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Dimulai dari bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia. Jadi kalau begitu siklus kehidupan ini idealnya berangkat dari yang mulia dan berujung pada yang mulia. Kalau terjadi distorsi kehidupan antara Muharram dan Zulhijjah, itulah keteledorannya manusia. Dan kita banyak menemukan seperti itu. Siklus kehidupan seperti itu. Nabi berisra dari masjid ke masjid. Kita melihat siklus kehidupan manusia secara umum dari Allah menuju ke Allah. Siklus kehidupan ini seperti ini. Kita bisa menggambarkan sesungguhnya siklus kehidupan kita itu bundar.
Karena nanti 12 ketemu dengan 1, 1 ketemu dengan 12, bukan memanjang begini. Memanjang. Karena itu tambah jauh jaraknya nanti. Kembali lagi, jadi siklusnya itu bunda. Inilah peredaran antara siang dan malam. Nah, kita kembali mengatakan bahwa di dalam Al-Quran malam diperlawankan dengan kata siang. Dan keduanya memiliki waktu sendiri-sendiri, silih berganti untuk menutupi yang lain. Malam menutupi siang, dan siang mengusir kegelapan malam. Demikian Allah bersumpah dengan dua ciptaannya yang berbeda tetapi saling melengkapi. Berbeda tapi saling melengkapi. Di mana buktinya saling melengkapi? Atau kita bisa mengatakan begini, perbedaan-perbedaan ini melahirkan energi, melahirkan kekuatan. Jadi energi atau kekuatan bisa lahir dari perbedaan. Dan itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan ini. Begitu juga penciptaan laki dan perempuan. Berbeda. Nah, apa yang bisa kita yakini dari perumpamaan ini? Bahwa kita yakin sepenuhnya dalam sumpah Allah tersebut bahwa perbedaan-perbedaan dalam kehidupan ini menjadi kekuatan, menjadi sebuah energi, dan pasti melahirkan kekuatan untuk menciptakan suasana dan kondisi yang justru menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kita lihat perjalanan waktu umpamanya. Sulit kita untuk mengukur batasan waktu, umur sesuatu, seandainya siang terus. Bagaimana mengukurnya? Kapan subuh, kapan isya, kapan maghrib, kapan asar? Nah, semua yang disumpahkan oleh Allah tadi ini, yang bermacam-macam ini, laki dan perempuan, siang dan malam, dijawab oleh Allah sendiri dengan menegaskan bahwa sesungguhnya juga usahamu begitu. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu juga bermacam-macam. Seperti bervariasinya malam. Malam sudah berbeda dengan siang. Malam sendiri memiliki tahapan perbedaan-perbedaan waktu. Ada malam sesudah maghrib, beda situasinya. Sesudah isya jam 11, jam 2, jam 3, berbeda satu sama lainnya. Begitu kata Allah, begitu juga kehidupan usahamu. Inna sa'yakum lasyatta. Sepertinya Allah menuntun kita ini untuk memahami siklus kehidupan kita ini. Karena Allah menyebutkan sumpah-sumpahnya yang 3 itu untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk melihat realitas kehidupan manusia yang memiliki usaha yang berbeda-beda, memiliki cara hidup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau seperti itu keyakinan kita, tidak akan muncul rasa iri, tidak akan muncul rasa dengki, dan tidak akan muncul rasa hasad antara satu dan ya begitulah kehidupannya dengan itu. Kehidupan saya begini.
kehidupannya si A begitu, saya kehidupanku begini. Lasyatta. Ya, tidak boleh subuh mengeluh. Kenapa? Kalau malam gelap gulita saya sudah terang-terang sedikit, nggak bisa. Begitu juga maghrib tidak boleh mengeluh. Kenapa saya dari hari ke hari gelap. Kemudian subuh mengatakan saya tahapannya terang. Itulah lasyatta, bervariasi kehidupan ini. Itu tadi kita katakan, kalau keyakinan kita seperti ini dan inilah yang dituntunkan oleh Allah, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki kepada yang lain. Itulah sering saya sampaikan di mana-mana bahwa kalau muncul rasa iri, rasa dengki, gampang kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan yang lain. Ketika sudah muncul perbandingan kehidupan, maka dua yang ditunggu. Kalau tidak memfitnah, menghina. Itu kuncinya itu. Jadi orang dituntut ini, manusia ini dituntut untuk memahami siklus kehidupan ini dengan sumpah Allah. Sumpah Allah ini mengantar kita untuk melihat realitas kehidupan. Makanya Allah menjawab sumpahnya itu, inna sa'yakum lasyatta. Bermacam-macam usahamu. Jangan saling iri, jangan saling dengki. Sudah seperti itu aturannya. Biar kita mau menjadi polisi, kalau Allah tidak tetapkan menjadi polisi, tidak bisa. Saya sudah pernah ceritakan, itu anak saya berkameng, semangatnya mau menjadi dokter, tidak bisa. Akhirnya jadi jaksa. Seperti itu. Nah, kata Allah selanjutnya, sekalipun berbeda-beda, bervariasi seperti itu, tidak usah khawatir. Karena Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى. Seperti apapun perbedaan kehidupan, ada penggarisan saya, yaitu siapa yang suka memberi dalam kehidupannya ini, memberi, harus dipahami memberi ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial. Ya. Seperti apa yang bersifat material? Itu gampang dilihat itu. Memberi air, memberi makanan, memberi uang, memberi apa. Itu bersifat material. Yang bersifat tidak material ini termasuk diantaranya memberi peluang kepada orang. Ya sudah memberi itu. Jangan ditekan. Ya, memberi peluang. Ya. Memberi senyuman. Memberi kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan kita, memberikan kemuliaan kepada orang untuk mengangkat kemuliaan orang. Itu immaterial itu. Jangan selalu dikira bahwa materi ini yang perlu menjadi perhatian kita. Memberi maaf, memberi itu pa'amaman apa. Nah, yang bersifat material ini banyak jenisnya. Ada yang bersifat sedekah, ada yang bersifat infak, ada yang bersifat zakat, ada yang bersifat hibah, ada yang bersifat memberi pinjam. Jadi a'ta itu memberi pinjam masuk kategori a'ta. Jangan dikira memberi pinjam itu mau dipandangnya boleh jadi memberi pinjam itu lebih tinggi derajatnya dibanding bersedekah. Ya.
Memberi pinjam lebih tinggi derajatnya dibanding bersedekah. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Sewaktu Nabi bermi'raj, diperlihatkan di sudut surga itu tertulis, memberi sedekah pahalanya 10, memberi pinjam pahalanya 18. Nabi heran. Dia tanya Jibril, Jibril, loh ini aneh ini. Aneh ini Jibril. Kenapa? Kenapa bersedekah cuma 10 pahalanya, derajatnya? Memberi pinjam 18. Apa kata Jibril? Muhammad, kalau Anda bersedekah kepada seseorang, boleh jadi orang itu masih memiliki apa-apa, tapi tetap kau bersedekah. Umpamanya, ada si A bersedekah kepada saya 1 ekor ikan bolu. Boleh jadi masih ada ikan boluku, tapi dia tahu mau bersedekah. Makanya derajatnya 10. Dibanding orang yang kasih pinjam orang yang betul-betul karena hajat, artinya kehidupannya sudah bergantung di situ, Anda menutupi kebutuhan itu, maka itu lebih tinggi pahalanya. Artinya apa itu? Memberi kehidupan. Sesuatu yang paling sangat kita butuhkan tiba-tiba ada. Nikmatnya seperti apa? Itu sehingga memberi pinjam itu lebih tinggi derajatnya. Tapi saya selalu menyertakan bahwa tolong jangan dijadikan hadis ini senjata untuk pinjam-pinjam. Iya. Jangan dijadikan, ada hadis berkata begini, itu lebih tinggi pahalanya memberi pinjam dibanding bersedekah. Kenapa? Ada bahayanya. Ada di mana bahayanya kasih pinjam itu? Bahayanya meminjam itu. Meminjam kalau masih ada yang kita miliki lantas kita lagi pergi pinjam, sama dengan mendatangi Allah di hari kemudian sebagai seorang pencuri. Ya. Saya biasa tegur nyonya di rumah itu. Sayur, datang sayur kodong. Besok piden nah, itu coba. Besok piden. Tidak ada keuanganmu, kau tidak bayar. Dia bilang langganan. Langganan. Jangan alasan langganan ini Anda merusak kehidupan orang. Alasan langganan. Inilah karena terkadang keakraban yang membuat kita melakukan sebuah kesalahan. Karena faktor keakraban dengan seseorang, kita melakukan sebuah kesalahan. Jangan muah, tidak apa-apa. Siapa bilang tidak apa-apa? Kita tidak bisa membaca hatinya orang ini. Apakah kita tidak pernah muncul di keyakinan kita bahwa uang yang 5.000 yang mereka putar untuk menghidupi anaknya, menghidupi istrinya, menghidupi dirinya. Tapi kita atas dasar langganan, pinjam dulu, besok pindahin. Saya bilang itu sudah Anda nanti sudah mendatangi Allah di hari kemudian sebagai seorang pencuri. Makanya tadi saya katakan bahwa memang ada hadis berkata begitu. Lebih tinggi derajatnya memberi pinjam. Tapi jangan dimain-mainkan ini. Jangan direkayasa. Diakal-akali. Temanku langgananku ini bahaya. Ini namanya A'ta itu itulah kategorinya tadi, memberi pinjam, bersedekah, berinfak, menghibahkan dan seterusnya dan seterusnya. Yang bersifat imaterial seperti itu. Ya. Dan ukuran yang memberi ini, jangan dilihat dari segi orang yang memberinya. Tapi diukur dari siapa yang mau diberi. Bagaimana maksudnya?
Jangan berkata bahwa saya mau memberi, tidak mau jadikan memberikanlah terlalu kecil. Jangan lihat begitu. Jangan-jangan yang kita anggap kecil itu, orang yang mau diberi itu menyanggap sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa. Contoh. Nah, ini kan biasa orang terjebak di sini. Ini. Parab. Kita kan pandang enteng ini parab. Ini tanda tangan ini. Berapa? Terkadang kita pandang enteng sebentar, Pino. Padahal orang ini dia pertaruhkan nyawanya dari Selayar umpamanya ke Makassar hanya untuk mendapatkan tanda tangan. Kita pandang enteng, sebentar Pino. Jadi jangan kita mengukur pemberian itu dari kita, ukur kualitasnya terhadap orang yang mau mendapatkan pemberian itu. Karena terkadang kita anggap kecil, tapi menurut mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita berkata 1 ekor ikan saya beri, tapi menurut dia, jangan-jangan inilah yang menjadi hidupnya bersambung sampai siang sampai malam gara-gara seekor ikan. Makanya Pak Amman apa siapa yang suka memberi. Ada prinsip dalam persoalan memberi ini yang perlu kita pegang. Sebenarnya yang kita berikan itulah yang kita miliki. Yang kita miliki pada hakikatnya itulah apa yang kita berikan. Karena nanti di akhirat yang itu yang dilihat. Itu yang dilihat apa yang telah kau berikan. Maksudnya Pak Amman Allah. Jadi barangkali perlu ada penciptaan suasana dalam keluarga kecil kita, budayakan memberi. Ya. Budayakan yang suka memberi apapun. Ini yang harus diciptakan dalam kehidupan keluarga kita. Tapi harus menciptakan dulu ke dalam diri kita, baru dalam keluarga kita. Karena kalau kita tidak memiliki budaya memberi, bagaimana mau tercipta budaya memberi dalam kehidupan keluarga? Itu sudah jaminan mutlak Allah, itu jaminan mutlak Allah ini. Bahwa memberi adalah kemudahan. Makanya dipertegas oleh Allah di dalam potongan ayat berikutnya mengatakan wasaddaka. Apa itu? Wattaka. Wattaka itu memang diterjemahkan takut, salah satu terjemahannya takut kalau kita tidak mendapatkan berkah dari pemberian itu. Wattaka merasa takut kalau tidak mendapatkan berkah dari memberi itu. Wasaddaka itu artinya membenarkan dan memiliki keyakinan bahwa buah daripada memberi itu pasti kebaikan. Kalau ini hadir, apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Pasti Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Panuyassiru, nuyassiru itu artinya prosesnya dimudahkan, al-yusra untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Prosesnya sudah dimudahkan, perjalanan sudah dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Mau diuji ini kebenaran ayat ini, buktikanlah dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengingkari ini sama saja kita tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah, tapi ini kan besar tantangannya dalam kehidupan manusia. Di mana letak besar tantangannya? Tantangannya manusia takut kurang.
Itu tantangannya tuh. Kita memahami secara logika yang namanya memberi berkurang. Kan begitu. 3 saya berikan 1 ya tinggal 2. Nah inilah yang menghantui pikiran manusia-manusia sekuler ini. Dan tidak paham bahwa matematika Tuhan berkata, kalau kau mau memberi bukan berkurang, banyak kemudahan. Itu kan begini, coba ya, siapa yang suka memberi bla 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 akan mendapatkan kemudahan. Tidak dikatakan akan berkurang, tapi rumus kita, akal kita berkata berkurang. Makanya banyak orang meseke karena tidak ada motif, tidak mau berkurang. Ini hambatannya dalam diri kita terhadap ayat ini. Manusia sangat berat untuk berkurang. Dan dihantui dengan rumus matematikanya, kalau 3 kau kasih 1 tinggal 2 mami itu. Kenapa tidak mau dipakai matematika Allah ini? Kalau kamu memberi, pasti akan mendapatkan kemudahan. Makanya tadi saya katakan ini perjuangan berat ini. Karena yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Ya. Apalagi mau memberi peluang, jangan-jangan nanti diganti Kak. Macam-macam pikiran manusia ini. Pokoknya memberi peluang, jangan dipromosikan ya jadi ini. Nanti kalau ini dia bisa ganti saya nanti. Itu sudah termasuk kategori tidak ini. Makanya Allah itu menjelaskan apa itu sebenarnya substansinya apa itu perbuatan Tuhan. Ya. Itu apa perbuatan Tuhan. Ya. Apa ayatnya itu? Inna a'tayna. Kalau di sini fa'amma man a'ta. Kan tadi a'ta itu perbuatan Tuhan. Siapa yang inna a'tayna, sesungguhnya kami memberikan. Jadi kita mau logikakan fa'amma man a'ta, siapa yang mengikuti cara a'tanya Allah, perbuatan Allah, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Tidak usah 100% kita ikuti Allah, tidak mungkin memang. 0,0% saja kita jawantahkan sifat memberinya Allah. Sudah pernah kita sampaikan di tempat ini, Allah memberi itu tanpa diminta. Allah memberi tanpa diminta. Marah kalau tidak dimintai. Kita tak balik. Apalagi kalau ada yang bawa proposal. Ya. Dan kalau Allah memberi selalu lebih banyak dibanding perbuatan kita. Selalu begitu. Allah memberi itu selalu lebih besar pemberian dibanding pekerjaan. Apa buktinya? Sudah pernah kita ambilkan bukti contoh ini. 2 rakaat sholat subuh, sunnah sholat subuh, 2 rakaat sunnah sholat subuh, apa pemberian Allah di situ? Dunia beserta isinya lebih mulia. Padahal pekerjaannya apa Ji? 2 rakaat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. 2 kali. Berapa menit itu? Keluar keringat tidak? Enggak. Itu kalau Allah memberi selalu lebih besar imbalan dibanding pekerjaan. Manusia boleh jadi lebih besar pekerjaan dibanding imbalan. Berbusa-busa mikodong nggak pusuk nih makan, tapi tetap dikasih sebegini. Kenapa? Manusia begini. Nah,
Kemudian Allah memperhadapkan kata-kata ata dengan bakhil. Wa amman bakhila. Bakhil dalam Al-Quran itu, makna bakhil itu dalam Al-Quran ada dua kata yang dipakai. Yang dipakai dalam Al-Quran itu bakhil, yaitu bakhil sendiri dengan kata-kata asyukh. Kalau asyukh itu kikir juga, tetapi disertai dengan ada sifat-sifat rakusnya. Maseke, tapi disertai dengan sifat-sifat rakus. Ya. Ini namanya maseke ini makin laki-laki tupi. Itu syukhon itu. Bahasa Bugisnya itu. Ya. Kalau bakhil, kikir, tapi disertai dengan sifat menyembunyikan. Ruslan, kasih pinjam dulu mobilmu Ruslan. Tidak ada dipakai orang, dia sembunyikan itu bakhil itu. Bakhil namanya itu karena dia tidak memberi disertai dengan sifat menyembunyikan sesuatu. Tunggu dulu ikan Ruslan, habis nih. Nah, padahal kamu baru. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syukhun, bakhil juga tapi disertai dengan sifat rakus. Contohnya disertai dengan sifat rakus. Dimintai, dia menutupi yang dia miliki, tapi dia katakan jangan sampai juga ada di situ biar tambah-tambahnya lah. Biasa juga orang begitu. Itu namanya syukhun. Itu ada semua dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran dikatakan wa ukhdatil anfusus syukha. Manusia memiliki tabiat kikir. Manusia memiliki tabiat kikir. Ukhdatil anfusus syukha. Itu dalam Al-Quran itu. Surah An-Nisa ayat 128. Nanti kalau pulang baca-baca itu. Ada tabiatnya manusia itu. Wa amman bakhila, kalau ada yang memiliki sifat seperti ini, wastagna, ditambah lagi istagna. Istagna itu merasa tidak butuh orang lain, merasa tidak butuh orang lain. Istagna bisa juga bermakna merasa dirinya lebih. Itu istagna juga itu. Nah, merasa lebih. Kalau sifat ini muncul, tunggu janji Allah yang kita mau dapat kesusahan. Itu rumusnya itu. Coba lihat di dalam Al-Quran. Innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau memiliki sifat merasa lebih tidak level, gampang melampaui batas. Ya. Makanya dalam praktik kehidupan kita ini ada nasihat ulama kita yang sungguh sangat elegan sekali, indah. Namanya ulama itu Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi kelahiran 120 Hijriah. Beliau mengatakan begini, bahwa tidak ada alasan untuk manusia untuk lari dari kontak dengan orang lain. Tidak ada alasan, tidak ada cara kita bisa melepaskan diri kita untuk tidak berkontak dengan yang lain. Tetapi ada kekhawatiran yang sangat mendalam dalam kontak itu. Itu nasihat ulama itu. Ada sangat kekhawatiran. Apa kekhawatiran itu menurut beliau? Ketika bergaul
dengan seseorang yang dianggap orang itu berada di bawah levelnya, maka gampang muncul sifat memandang ente. Beliau mengatakan begitu, saya cemas dalam pergaulanku. Jangan-jangan saya bergaul dengan orang yang di bawah levelku, saya pandang ente. Bukan berarti tidak mau bergaul, tapi ada kekhawatiran. Jadi artinya apa? Dia bermawas diri dari itu. Itu. Selanjutnya dia katakan begini. Di samping itu saya juga cemas, takut. Jangan-jangan saya bergaul dengan orang yang di atasku. Gara-gara saya orang itu menjadi takabur. Kemudian ditambah lagi, saya cemas dalam pergaulan ini, jangan saya bergaul dengan orang yang selevel denganku. Muncul di dalam diriku rasa iri, rasa dengki. Ini nasihat-nasihat kehidupan ulama seperti ini harus menjadi referensi dalam kehidupan kita ini. Kalau ini yang muncul, insya Allah, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna. Kazzaba, apa artinya kazzaba? Mendustakan. Apa yang didustakan? Yang didustakan itu bahwa mengingkari adanya kebaikan di balik pemberian. Itu namanya wa kazzaba bil husna. Mengingkari adanya kebaikan di dalam memberi. Berkurang itu sudah mengingkari itu. Bohong itu mengingkari dua macam, mengingkari dalam bentuk perbuatan, mengingkari dalam bentuk perkataan. Kira-kira mana yang lebih banyak kita lakukan di sini? Mengingkari dalam bentuk perbuatan atau mengingkari dalam bentuk perkataan? Kalau saya kira-kira yang banyak kita lakukan mengingkari dalam bentuk perbuatan. Mungkin saja kita bergerak, mengingkari lagi, mengingkari lagi. Maka kata Allah, siapa yang menempuh cara hidup seperti itu, tunggu. Yang saya berikan adalah kesusahan. Sekian dan terima kasih. Lain kali disambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.